Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk lagi gitu ya. Inti pertanyaannya gini ya. Saya udah berbagai macam, maksudnya gini ya mungkin. Saya udah mencoba berbagai macam gambar atau merek yang bagus gitu untuk usaha saya, tapi ternyata belum memiliki efek yang positif ya. Bahkan belakangan ini merek saya justru membuat usaha saya mungkin ibaratnya jatuh, walaupun mungkin nggak ada hubungannya ya. Kira-kira apa ada solusinya gitu dalam hal merek secara inovasi gitu ya? Ya, bismillah gini ya, merek itu memang berpengaruh secara tidak langsung, mungkin presentasinya 30% ya, bisa sampai 30% gitu estimasinya. Karena gini ya, berdasarkan riset Young and Rubicon Company atau YNR Company, itu dia itu perusahaan besar di Eropa yang mengendalikan puluhan ribu merek skala global gitu. Jadi dia beli itu branding-branding dalam bentuk merek ya, merek-merek itu dari seluruh dunia mungkin ya, atau dari seluruh Eropa dan seterusnya gitu. Jadi dia beli semua merek itu untuk membuktikan bahwa apakah merek itu akan berpengaruh terhadap jiwa konsumen gitu. Mungkin di sini masuknya ke ranah emotional branding. Ternyata memang berpengaruh ya mungkin, tapi, gini ya, berpengaruhnya di sini bukan berarti berpengaruh secara absolut, tapi berpengaruh secara dinamis gini. Jadi, dia itu melakukan berbagai riset, ternyata kekuatan merek itu atau kata-kata dalam merek itu kan bisa berubah menjadi sihir juga gitu ya. Jadi pengaruhnya ini bukan tidak terbatas gitu, jadinya itu terbatas pengaruhnya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat coach-coach ahli branding seperti Pak Subiakto dan seterusnya ya di Indonesia itu, mereka beranggapan berdasarkan buku-buku sains dari Eropa gitu ya, kalau kekuatan merek itu tanpa batas, begitupun yang digunakan oleh kalangan ahli branding dunia gitu. Padahal dari hasil riset Young and Rubicon Company ini, kekuatan merek itu ada batasnya dan tidak tanpa batas. Justru semakin kita menggemborkan merek dengan sesuatu yang salah gitu dalam hal desainnya, maka merek tersebut akan menjatuhkan perusahaan gitu. Ini yang tidak diketahui kebanyakan coach ya. Jadi, kebanyakan coach ini salah, bahkan, dari sisi ilmu pengetahuannya pun salah gitu. Jadi merek ini ada 3 kriteria yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu jangan sampai merek kita menggunakan gambar makhluk bernyawa. Jadi kenapa seperti itu? Berdasarkan, riset-riset dan saya juga emang melihat gitu ya, di Indonesia sendiri gitu, kalau merek dengan menggunakan gambar-gambar makhluk bernyawa, apalagi foto owner-nya gitu, suatu saat akan ada cacat produk, misalnya dari sekian ribu produk yang diluncurkan, ada satu aja yang cacat, maka salah satu konsumen atau bahkan ribuan konsumen akan menyesal selamanya membeli produk Anda gitu. Ini poin yang pertama. Yang kedua itu merek itu cukup dengan kata-kata ringkas aja, yang penting bisa dipahami secara mudah gitu, seperti IBM, International Business Machine, udah IBM nggak ada gambar komputernya, nggak ada gambar, owner-nya, nggak ada gambar apa, nah itu salah satu contohnya. Yang ketiga adalah merek itu harus benar-benar mengedukasi gitu, maksudnya tuh, misalnya jargon-jargon setelah merek itu bahwa produk kita ini misalnya memelihara lingkungan dan, iklim sekitar gitu, atau misalnya merek kita ini memberikan edukasi dalam rangka menyantuni anak yatim dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi 3 poin ini yang perlu kita perhatikan dalam membentuk branding dalam, bentuk branding ya, dalam, istilahnya tuh untuk, keberlanjutan usaha ke depannya gitu. Dan branding dalam bentuk merek ini merupakan salah satu cabang inovasi tingkat kedua. Jadi berbahaya ini karena tanggung jawabnya tinggi atau nilai responsibility-nya sangat tinggi gitu. Kalau inovasi tingkat kedua ini tidak segera di-upgrade ke inovasi tingkat berikutnya, maka berpotensi akan menyebabkan perusahaan jatuh perlahan-lahan, tanpa kita sadari gitu ya. Mulai dari segi pendapatannya, mungkin dari segi net income-nya, dan dari seterusnya gitu. Secara tidak langsung akan membuat, justru perusahaan kita jatuh gitu. Maka dari ini brand dalam bentuk merek ini patut diperhatikan karena memang ada pengaruhnya gitu. Jadi Anda yang sudah bergonta-ganti merek ternyata malah, pas merek, setelah mengganti dengan
gambar tertentu gitu ya, logo atau desain tertentu, malah usaha Anda makin jatuh mungkin ya, bisa jadi itu karena takdir juga mungkin ya, tapi bisa jadi karena pengaruh merek tadi. Dalam dalam hal ini pengaruhnya 30% gitu ya. Ya mungkin lengkapnya bisa dilihat di pancanomics.com.